Oke, gue mau cerita apa lagi ya guys. Oh iya, tadi masalah ini ya, masalah misalkan kau kan ke Jakarta ya, lagi ya persyaratannya, bukan persyaratan sih, sebagai persiapan aja kalau misalkan ada yang dari kampung ke sini. Sombong amat. Oh iya, gue ada sedikit ini guys, sedikit pengalaman mengenai nyari kerjaan ya. Gue sih di sini udah 7 sampai 8 tahun lah kerja di Jakarta. Gue sedikit mau kasih informasi ya buat kawan-kawan. Sebenarnya nggak enak sih sebenarnya di kota. Ada pepatah mengatakan itu lebih kejam dari anak mama tiri toh. Ibu kota itu lebih kejam dari mama tiri. Jadi di sini tuh kalau nggak kerja dia nggak makan. Mama tiri masih bisa ngasih kita makan walaupun nggak itulah seperti yang dikatakan tuh. Jadi gitu. Di sini itu makan, kalau misalkan makan ya mahal cuk, beli makan di sini mahal. Di sini tuh minimal sekali makan tuh 20.000, 15.000. Itu 15.000 pun makan pakai apa ya, pakai telur dadar sama sayur terus air putih. Itu 15.000. Kalau mau minum es manis minimal duitnya harus 20.000 cok. Nggak, hitung aja itu, pertimbangin lah. Udah nggak kerja pengeluaran sekali makan 20, berarti 20 kali 3 udah 60.000 sehari cok. Itu baru makan doang. Gimana kalau misalkan orangnya ngerokok ya kan, sebungkus berapa sehari misalkan lah, ngasih sehari 20.000 cuk, misalkan beli rokok ya 60.000 tambah 20 udah 80.000 cuk, 80.000 sehari. Kalau misalkan nganggur gak kerja, waduh kata pusing cuk, pusingnya minta ampun. Udah gak kerja pengeluaran segitu, aduh, itu baru pengeluaran tuh, itu baru makan sama rokoknya, belum lagi apa ya, ngemil atau ngopi gitu kan. Yang minimal itu aja lah. Kalau hemat-hemat makan ya, pastilah targetnya 50.000 sehari ya makan. Rokok kasih sebungkus, minimal paling tipis ya 70 lah, 70-60 lah sehari habis. Itu baru pengeluaran, pemasukan belum ada kalau nggak kerja. Intinya nggak sareng-sareng sama buat kawan-kawan aja ini. Jakarta itu susah nyari kerjaan.
bukan saya membatasi niatnya ya buat merantau ke ibu kota sebenarnya. Saya nggak melarang orang sih, siapa aja yang mau merantau mah merantau aja. Ya, tapi kan gua sedikit ngasih pengalaman lah. Merantau itu nggak seperti yang kita bayangkan. Ya. Jadi kita itu merantau orang itu bukan seperti yang kita bayangkan enak aja ya merantau. Oh deh udah langsung dapat kerjaan. Enggak cok, susah nyari kerjaan di sini. Nggak seperti yang dibayangin. Datang dari kampung langsung kerja, enggak, susah. Coba jalanin aja dulu. Kalau pengen penasaran ya coba aja dulu lah. Gua kan cuman sharing-sharing doang. Sharing-sharing doang sih. Jadi kalau misalkan nyari kerjaan juga ya, gimana ya? Nyari kerjaan di sini, kalau misalkan lulusan kamu masih SMP, jangan coba-coba cok. Paling kalau misalkan lulusan SMP masih kerja di toko, paling toko gitulah. Tapi kalau misalkan kawan-kawan udah ada yang lulusan SMP, ada apa lebih dari situ sih, ya masih ada lah kerjaan yang lebih layak lagi, yang lebih bagus dari situ, lebih gede lah gajinya. Bukan saya meremehin kerja toko sih, memang kerja toko itu gajinya mungkin bayangin aja lah 50.000 sehari, belum makan, belum itu kontrakan, dihitung aja lah, nggak cukup cuk. Jadi kita kerja itu cuman apa ya, cuman ngurus diri sendiri, belum kita ngasih orang tua, belum kontrakan kita, ya pusing sendiri gitu. Jadi kalau mau nyari kerjaan ya usahakan nyari kayak kerjaan di pemerintahan gitu kan, terus nyari kerjaan di pabrik, PT perusahaan gitu. Itu lebih memandai tuh. Istilahnya ya bisa kita nggak pas-pas banget gitu kan, terus bisa bayar kontrakan, bisa nyicil motor lah, terus bisa ngasih orang tua lah. Jadi kalau merantau tuh jangan asal merantau, setidaknya bisa ngasih orang tua. Nah kayak gue ini, memang sih kerjaan gue nggak lebih bagus sih, tapi ya puji Tuhan ya gajinya lumayan, UMR DKI sih lumayan gitu. Jadi gue ngarepnya yang ya gitu doang, gaji bulanan, kita nggak ada masukan lain sih. Jadi gitu, kalau pengen nyari pengalaman sih ya wes-wes aja merantau lah, biar lebih mendewasakan diri. Merantau itu bukan berarti pengen sukses, enggak. Kita itu merantau pengen mencari pengalaman biar lebih dewasa lagi, biar lebih gimana ya, cari pengalaman ya gitu sih sebenarnya intinya merantau. Jadi kita bisa belajar gimana ngurus diri kita sendiri, bisa gimana ya, ngerasain gimana kangen rindunya kampung halaman, kangen sama keluarga gitu doang. Istimewanya gitu, anak rantau itu istimewa gitu cok. Dia bisa menahan kangen cok, beda kayak anak sekolahan. Kemarin seminggu gak pulang kampung, dia pengen pulang. Enak kalau mereka urus cok. Ya gitu sih. Lagi. Oh iya, gue kasih tahu lagi, gue mau kasih informasi lagi nih buat kawan-kawan nih. Di sini tuh kalau nyari kerjaan pakai caleg cok, caleg bener sumpah. Aduh, di
sini tuh nyari kerjaan, kalau mau nyari kerjaan di pabrik tuh, kawasan PT-PT tuh, hanya itu pakai calo tuh. Lo tau nggak, adminnya itu gede. Kalau di Pak Sebadas ini ya admin ya gitu. Ya adminnya berapa gitu. Tapi sebenarnya itu adminnya itu buat nyogok tuh, nyogok orang buat kita dimasukin orang dalam. Itu lumayan cok, bisa 3 juta, dia nggak minta kecil loh, 3 juta 4 juta cok. Tapi ya lumayan sih kerjanya juga, memadai sih, bagus, gajinya gede, UMR, gajinya bisa sampai 42-an lah. Ya gitulah jeleknya di sini. Bayar cok di sini 3 juta 4 juta cok, bayar buat masukin doang, cuma naruh lamaran doang karena dia ada kenalan dalam sih. Gitu. Gitu doang. Apalagi ya? Masih banyak lagi sih sebenarnya kalau di sini. Aduh. Lampu merah. Ini lampu merah Cempaka Mas nih. Di sebelah kanan saya ini ada mall Cempaka Mas. Apalagi ya? Jadi enaknya di kota itu cok, nggak seperti di kampung. Apa aja bisa kita lihat di sini. Dan gitu lagi, bergaulan sini bahaya cok kalau di sini. Aduh Tuhan, pergaulan di sini salah-salah nyari teman bisa terjerumus kita di sini. Salah nyari teman bisa terjerumus. Jadi pandai-pandai lah cari teman yang nggak menjerumuskan kita ke hal-hal yang nggak bagus. Di sini tuh kalau nggak pintar jaga diri, hancur cuk. Apalagi kalau cewek, aduh. Kalau merantau sendiri cewek hati-hati lah. Di sini tuh bahaya. Pengaruh lingkungannya bahaya cuk di sini. Bukan saya menjelengkan cewek-cewek sih sebenarnya yang merantau, enggak, saya nggak maksud kayak gitu, tapi saya cuma ngasih tahu kalau nggak ada saudara apa teman di sini jangan coba-coba lah. Pengaruh di sini Jakarta tuh, di sini kenal sama orang diajak jalan, aduh bahaya, jangan mau lah. Masih lampu merah. Ini nih, orang Indonesia tuh kayak gini cok, orangnya nggak sabaran cok. Jeleknya di sini. Kita lewat jalur tempat aja. Kayak gitu kalau orang Indonesia nggak bakal maju cok. Lampu merah aja masih merah loh, udah mau diterobos aja. Gitu. Kalau mau kawan-kawan mau nanya apa juga boleh nanya lah di vlog saya, Bang ini apa ini gimana ya, siapa tahu kita bisa bantu ngasih tahu lah. Komen aja cok di channel YouTube gua cok, Chris Motovlog cok, cari aja Chris Motovlog, ada di situ, komen aja kalau penasaran ya.
kayak di Pulau Nias tuh. Kalau di Jakarta sini panasnya luar biasa. Hujan itu musiman tuh di sini. Beda kayak di kampung. Hujan bisa kita prediksi lah. Dalam seminggu bisa 3 kali ya kan. Ini tuh 2 bulan 3 bulan kita prediksi minta hujan gak bakalan ada. Musiman cok, tapi sekali hujan langsung banjir cok. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam dari Chris Motor Vlog.